Atau kita ngajarkan matematik, mengajarkan fisika, kimia, dan lain sebagainya lah. Pokoknya ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir terus pahalanya. Nah, begitu juga sebaliknya, ngajarkan ilmu yang mudarat, yang bertentangan dengan aturan Allah, dapat dosa terus. Ngajarin orang bagaimana cara malin ayam biar nggak. هل أتى على الإنسان حين Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha maksudi ma'atihi mahabbataka wa malikata. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Pesawaran, Bapak Haji Farid Wajdi, Polri, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Kerta, Bapak Kemudian, dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Hidayatullah, juga Bapak Kiai Al-Sali SPD, Bapak Kiai Nasibun, Pak Kiai Sumargo, dan yang saya hormati Pak Kiai Abdul Hafiz. Juga yang saya hormati Bapak alim ulama, tokoh adat, serta Bapak para sepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat sama-sama menghadiri acara manaqib Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan beliau semua diampunkan Allah dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah pada kesempatan manaqib ini kita doakan dulu Ananda Abkal Latif bin Iskandar yang sudah melaksanakan sunatannya. Mudah-mudahan Ananda Abkal Latif bin Iskandar yang sudah dikhitan menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan telah berguna bagi agama manusia dan bangsanya. Allah hadirin al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya dalam Allah ya mustaqim. Walladzina an'amta Kemudian juga Bapak Muhammad Syauqi Mubarak bin Ibrahim Firdaus yang akan melaksanakan Allah di kota Mekah dan Madinah selama 30 hari. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dan umroh yang akan mabrurah. Dan semoga apa yang diniatkan, dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana wa ya mustaqim.
Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita ikuti rentetan acara-acara menakib seperti yang kita pahami bersama bahwa menakib ini merupakan bagian daripada amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sebab ada 4 macam amaliyah pokok dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khatamah, dan yang keempat manakir. Nah, ada 4 macam amaliyah pokok dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Karena itu setiap ikhwan PKN itu perlu istiqomah melaksanakan amaliyah tersebut. Nah, saya dulu kalau ke Suryalaya ketemu pengusaha yang ditanyakan pengusaha itu bagaimana amaliyah PKN. Alhamdulillah jalan taman manakib. Ini salah satu ya, yang beliau selalu tanyakan itu tentang pelaksanaan amaliyah PKN. Nah, karena itu saya juga ingin mengajak pada Bapak Ibu semua selaku ikhwan PKN untuk istiqomah. Nah, istiqomah kita di dalam pelaksanaan amaliyah PKN ini. Insya Allah dengan istiqomah kita melaksanakan amaliyah PKN ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat kepada kita semua. Saya ingat kata pengusaha dulu, kalau mau mencari semut, tidak usah mendatangi lubang-lubang semut, capek, sebarkan saja gula, nanti semut datang sendiri. Jadi begitu artinya istiqamah saja kita mengamalkan amaliyah PKN ini, insya Allah nurnya akan memancar ya, dan akan masuk ke hati hamba-hamba Allah sehingga mereka juga akan ikut melaksanakan dan mengamalkan amaliyah PKN. Di samping amaliyah pokok yang 4 tadi, kita diajar oleh pengusaha untuk melaksanakan berbagai macam amaliyah sunat. Nah, antara lain itu sholat sunat, sholat Rajab. Nah, ini kita sudah mulai menghadapi bulan Rajab. Ya, malam tanggal 1 Januari, kalau nggak salah itu malam tanggal 1 Rajab. Nah, di bulan Rajab itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat Rajab. Pertama, malam tanggal 31, malam tanggal 1. Yang kedua, malam Jumat pertama. Dan yang ketiga, malam tanggal 15. Dan yang terakhir adalah malam Rajab terakhir. Nah, karena kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Jadi yang terakhir. Kalau pas memang harinya sampai 30 ya malam ke-30-nya. Kalau pas harinya sampai 29 hari berarti malam ke-29-nya. Itu merupakan amaliyah-amaliyah yang sudah biasa dilaksanakan oleh ikhwan PKN. Nah, selain itu nanti setelah bulan Rajab juga kita sudah biasa melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Mungkin di masyarakat kita itu tidak biasa. Ya, tetapi ikhwan PKN Suryalaya itu selalu ya dianjurkan dan sudah dibiasakan setiap malam nisfu Sya'ban itu sholat sunat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Ya, mungkin ada di antara kita belum pernah melakukan sholat 100 rakaat. Jadi oleh karena itu merupakan satu amaliyah yang biasa dilaksanakan oleh ikhwan PKN Suryalaya. Nah, insya Allah nanti kalau malam nisfu Sya'ban, nah rame-rame kita laksanakan sholat nisfu Sya'ban di tempatnya atau di kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan berbagai aktivitas dalam amaliyah PKN ini, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, dan insya Allah semuanya kelak selamat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati,
tujuan kita untuk belajar tarekat ini tidak ada lain kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Makanya ketika kita mengawali amal yang zikir, itu selalu kita awali dengan ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau yang kutuju. Saya kira inilah yang perlu kita tanamkan betul di dalam hati kita. Amaliyah apapun yang kita lakukan, tujuannya kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau yang kutuju. Jadi kita tidak nuju yang lain. Ya, tidak nuju supaya dapat pahala, tidak nuju supaya masuk surga, tidak nuju supaya dagangnya laris, tidak nuju supaya jabatan naik, enggak. Nah, kenapa tidak? Karena hal-hal seperti itu ibarat pemandangan dalam perjalanan. Orang belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Orang mengamalkan zikir ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Jadi kita menempuh perjalanan menuju Allah. Makanya pengamal tarekat itu disebut murid. Murid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh menempuh perjalanan menuju Allah. Ya, murid. Ya. Nah, makanya anak-anak sekolah juga kalau dulu sebut murid gitu ya. Beda dengan sekarang. Sekarang bukan murid lagi, peserta didik. Nah, udah beda gitu ya. Kalau dulu ya murid, ada murid SD, murid SMP, ya mengambil istilah dari murid dalam amaliyah tarekat, dalam amaliyah agama, murid artinya orang yang bersungguh-sungguh. Jadi yang bersungguh-sungguh itu yang bersangkutan. Makanya anak-anak kita dulu waktu masih murid, ya yang dibebani, yang ditugaskan anak-anak itu sendiri. Jadi muncul dari keinginan, kemauan anak-anak itu untuk belajar. Tidak dipaksakan. Ya. Kalau peserta didik, ini maaf bukan mengkritik, bukan. Ya, kan? Tapi pemahaman saya. Kalau peserta didik itu seolah kita memaksakan. Jadi guru yang memaksakan kehendaknya untuk anak. Bukan anaknya yang berkeinginan untuk tahu. Jadi kita guru-guru memaksakan supaya anak tahu. Belum tentu anak itu mau. Itu kalau peserta didik, karena kita yang mendidik gitu. Tapi kalau murid, nah mereka kita munculkan keinginan anak itu sendiri yang mau untuk belajar, yang mau untuk mencari ilmu, sungguh-sungguh. Nah, makanya ya menurut saya akan lebih pas sebenarnya murid daripada peserta didik. Nah, kalau peserta didik kan belum tentu anak itu mau, kita yang paksakan. Jadi kalau murid, nah mereka yang bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, bersungguh-sungguh untuk belajar gitu ya. Jadi anak-anak itulah yang dituntun agar mereka bersungguh-sungguh. Nah, jadi oleh karena itu ya menurut saya akan lebih terarah. Nah, kalau mau misalnya sekolah, coba kalau sekolah itu kemauan kita selaku orang tua untuk menyekolahkan anak yang di mana anaknya belum tentu mau, biasanya nggak berhasil, Pak. Itu ada orang kampung saya dulu cerita sama orang tua saya dulu. Nggak ngerti saya anak saya itu. Saya sudah sekolahkan di Tanjung Karang katanya. Ya, sudah sekolah, sudah bayar mahal. Tapi masih aja nggak mau belajar, nggak mau sekolah kata dia. Ya, belum waktunya libur dia udah pulang duluan katanya. Sampai-sampai ada seorang anak itu ya belum selesai kelas 1 dia udah keluar. Ya, dia keluar. Padahal sudah biayanya, kata si bapak itu, kalau biaya berapapun dimintanya saya kasih, kata dia. Memang dia orang yang punya duit lah itu. Tapi si anaknya itu sendiri yang memang nggak mau. Nah, karena paksaan orang tua, akhirnya dia ikut. Ujung-ujungnya baru kelas 1 pulang dia. Ya kawan-kawan nanya, kenapa kok kamu pulang, kok berhenti sekolahnya? Ya saya pikir katanya ya, kalau sekolah menjadi pegawai udah penuh, udah banyak. Ya. Orang pintar sudah banyak katanya. Ya. Nah, karena memang tidak ada kemauan anak. Nah, coba kalau kemauan anak yang belajar, walaupun orang tuanya kurang kemampuan secara finansial, tapi anak yang mau, insya Allah jadi. Alangkah banyaknya anak-anak yang maaf ya, secara finansial tidak mampu orang tuanya.
Ya, kalau dia kuliah tinggal di masjid, gitu ya, tukang marbot masjid. Nah, kemudian mungkin dia nolong orang. Ada kawan saya itu, kalau pagi dia kuliah, kalau sore dia malah ikut bangunan, kerja bangunan, malah ikut tukang sapu. Tapi pada akhirnya jadi. Ada saya punya mahasiswa ya. Dulu nggak usah saya sebutkan namanya. Ya. Jadi saya kebetulan pembimbing beliau. Jadi ada kira-kira 1 bulan nggak masuk kuliah. Nah, kemudian pas dia datang, saya panggil dia. Saya bilang, saya perhatikan dalam 1 bulan ini kamu kok jarang masuk, saudara. Iya Pak, katanya. Kenapa kok kamu jarang masuk, saudara? Diam dia. Saya desak, cerita aja, sebenarnya nggak apa-apa, cerita aja. Nangis dia. Ini mahasiswa apa? Mahasiswa UIN. Saya pembimbingnya waktu itu. Nah, saya perhatikan betul beliau itu. Nah, dalam menangis itu dia cerita. Saya ini Pak, katanya orang susah, katanya. Lah, susah gimana, saudara? Saya tinggal sama kakak saya. Kakak saya itu orang nggak mampu. Jangankan membiayai kuliah saya, untuk kebutuhan harian saja nggak mencukupi. Nah, akhirnya saya mengerjakan sawah orang, katanya. Saya paruan dengan sawah orang. Nah, jadi kemarin tuh saya lagi ya menyelesaikan tanaman padi, saudara. Dia bilang. Jadi kalau sudah panen itu saya jual untuk bayar uang kuliah. Nah, jadi ngerja paruan sawah orang lain. Nah, terus kamu tinggal di mana? Saya bilang. Saya tinggal di Natar, Pak, katanya. Tinggal di Jepang, Natar. Terus kalau ke kampus gimana? Ya pakai sepeda, katanya. Kadang-kadang sepeda saya rusak, jadi saya jalan kaki, Pak, katanya. Jalan kaki dari Jepang Natar ke kampus Sukarame, Pak. Lah, kamu berangkat jam berapa? Ya kadang-kadang berangkat jam 4 pagi, katanya. Subuhan di jalan, katanya. Begitu kemauan dia. Orang susah, Pak. Sampai selesai beliau itu, ya dah, dia menghadap ke saya. Datang ke rumah. Alhamdulillah, Pak, katanya saya sudah selesai kuliahnya. Saya mohon izin, katanya, sekali minta doa. Saya mau ke Malaysia, katanya, untuk kerja di Malaysia. Kerja apa? Saya bilang. Ya, dia cerita kerja di kebun karet di situ. Ya, saya bilang ya saya doakan mudah-mudahan berhasil. Tapi saya pesan, saya bilang kalaupun ada uang, jangan poya-poyakan, disimpan, usahakan. Kalau bisa kamu ada kesempatan tes pegawai negeri, saya bilang kamu ikut. Saya bilang, oh ya Pak, katanya. Berangkatlah di Malaysia 2 tahun, Pak. Selesai 2 tahun dia pulang. Kebetulan dia pulang itu ada penerimaan untuk pegawai Kemenak. Nah, jadi di KUA. Akhirnya dia tes, alhamdulillah lulus. Kabarnya berapa tahun terakhir saya dengar dia sudah jadi kepala KUA di Tanjung Bintang kalau nggak salah. Nah ini Bapak Ibu, jadi artinya kalau kemauan anak itu insya Allah berhasil. Tapi kalau kemauan kita orang tua, ya ini kadang-kadang tersangkut karena memang kita yang kemauan. Makanya ada istilah muridul itu lebih pas karena menjurus kepada membangkitkan semangat anak. Kalau peserta didik itu kita orang tua, kita guru yang memaksakan kehendak kita kepada anak. Lagi-lagi dengan tidak bermaksud untuk mengkritik begitu, hanya sekedar pendapat saja. Maka kalau saya lebih condong untuk ya kembalilah murid-murid bukan peserta didik gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita sebutkan, kita doakan salah satu isi daripada manaqib ini juga kita mendoakan Ananda Akal Latif bin Iskandar ya yang sudah di khitan. Tentu ini harapan orang tua. Ya, semua orang tua tentu mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu semua orang tua pasti berharap. Kenapa berharap? Karena di dalam hadis disebutkan, "Idza mata bunu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin taba'u bi aw waladin salih yad'u lah." Ketika manusia sudah meninggal, sudah mati, terputus segala amal. Nah, logikanya kalau sudah
nggak beramal, tidak bekerja. Beramal kan bekerja. Ya, deh. Jadi yang terputus itu terhenti aktivitas kerja. Nggak bisa ke sawah lagi, yang jualan nggak bisa jualan lagi, kan begitu. Nah, kemudian yang pegawai sudah nggak kantor lagi, itu udah mati. Terputus aktivitas kerja, itu putus amal. Nah, logikanya kalau sudah nggak bekerja, nggak ada hasil, Pak. Ya, nggak ada hasil lagi. Namanya orang nggak bekerja, nggak ada upah. Tetapi ternyata Rasulullah menginformasikan, meskipun sudah nggak kerja lagi, ada pensiun kematian. Ini yang asli pensiun kematian itu dari 3 jalur. Pertama, sedekah jariah. Ya, kalau pemberian kita yang sifatnya langgeng, misalnya wakaf tanah, itu untuk masjid, untuk apa namanya, untuk sekolah, untuk jalan. Pokoknya pemberian yang sifatnya kekal. Ya, kan? Yang bersangkutan mewakafkan tanahnya untuk jalan, misalnya, yaitu melebarkan jalan supaya orang lewatnya nyaman, begitu diwakafkan tanahnya. Nah, selama tanah itu terpakai, yang bersangkutan walaupun sudah meninggal tetap mengalir pahalanya terus menerus mengalir. Tapi kalau kita ngambil tanah orang, ya, oh tanah itu dipakai, ya misalnya kita ngambil tanah orang nih, kita sabot tanah orang, dipakai sama anak cucu kita. Nah, yang bersangkutan tersiksa terus dalam kuburnya. Tapi kalau kita wakafkan tanah dapat pahala terus, nah tinggal milih aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat. Ya, ilmu memberi manfaat ini kan tidak mesti harus mengajarkan ilmu agama. Mungkin ibu-ibu ngajar bagaimana cara bikin kue bolu yang enak, resepnya apa gitu. Diajarkan kepada orang lain. Ibu yang ngajar sudah meninggal, tapi ilmunya masih tinggal. Diamalkan oleh orang yang diajar tadi. Setiap dia bikin kue resepan ibu itu, ibu dapat pahala terus menerus. Gitu. Atau kita ngajarkan matematik, mengajarkan fisika, kimia, dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir terus pahalanya. Nah, begitu juga sebaliknya, ngajarkan ilmu yang mudarat, yang bertentangan dengan aturan Allah, dapat dosa terus. Ngajarin orang bagaimana cara malin ayam biar nggak bunyi, gitu. Biar dapat nggak bunyi. Atau ngajarin gimana cara mengotak-atik angka korupsi biar nggak ketahuan atasan. Nah, lalu diamalkan. Nah, selama itu dapat dosa terus yang ngajarnya. Nah, jadi inilah ya dosa yang berkelanjutan. Tinggal kita pilih aja. Mau dosa yang berkelanjutan, apa mau pahala yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Awaladin soleh, ya da'ulah. Atau doa anak yang soleh. Makanya setiap orang tua selalu mendambakan anak kita menjadi anak yang soleh. Maka saya bilang aset yang paling berharga bagi orang tua itu adalah anak yang soleh. Nah, makanya oleh karena itu kita berusaha dan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Nah, salah satu tempat ya inilah ya Pondok Pesantren Modern Ibnu Muharram. Saya kira inilah salah satu tempat yang pas untuk mendidik anak-anak kita atau mengajar, memberi pelajaran pada anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Hanya di lingkungan sekitar sini atau di tempat lain, ya kalau ada anak-anak yang mau mondok, saya pikir inilah salah satu referensi, salah satu tempat yang bisa kita sekolahkan anak-anak kita ke sini. Nah, mudah-mudahan ya apa namanya anak-anak kita yang sekolah di Pondok Pesantren Ibnu Muharram ini semuanya telah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Sekarang ini kan Bapak Ibu ya banyak apa namanya bermunculan rumah-rumah tahfizul Quran. Pondok-pondok pesantren banyak yang mengutamakan tahfiz hafalan Al-Quran. Ya kita bersyukur ya dengan munculnya pendidikan dan hafalan Al-Quran itu. Tapi hanya mengingatkan saja ya. Jangan sampai anak-anak itu merasa bangga dengan hafalannya saja. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Ya, Al-Quran itu hudal linnas.
petunjuk buat manusia. Jadi kalau hanya sekedar hafal tapi tidak punya ilmu alatnya, khawatirnya mereka hanya menghafal tetapi isinya dilanggar. Nah, makanya kalau di Pondok Arafah di Haji Mena, kita tidak mengkhususkan hafiz Quran. Nah, yang kita khususkan itu adalah ilmu alatnya. Nah, sorobnya itu diutamakan supaya kita bisa mencetak anak-anak kita kalau bisa jadi ulama yang bisa memahami kandungan Al-Quran itu. Sehingga kalau sudah terpahami bisa diamalkan. Bukan hanya sekedar dibaca, dihafal gitu ya. Oleh karena itu zaman sekarang ini sangat diperlukan ya orang-orang yang memahami. Sebab saya perhatikan ya kita alami sampai sekarang ini banyak kita masih berkutat di pemahaman-pemahaman syariat lahiriah. Ya, kadang-kadang pemahaman secara hakikat batiniah kurang terungkap. Karena kita tidak memahami isinya. Nah, untuk itu diperlukan di samping ilmu alat ada ketajaman hati. Ya, ketajaman spiritual. Nah, untuk mendapatkan ketajaman spiritual, maka perlu anak-anak itu dibimbing dengan ibadah. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan ilmu, tetapi ibadah. Nah, itulah yang membuat anak-anak kita terarah nantinya. Nah, jadi jangan sampai ilmunya tinggi, ibadahnya kurang. Akhirnya, ya hidayah Allah ya tidak seimbang dengan pengetahuannya. Man izdada ilman walam yazdad huda wa huwa ab'adu minallah. Siapa orang yang pengetahuannya bertambah tetapi hidayah Allah tidak bertambah di hatinya, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Kepintaran tinggi ya, tapi hidayah Allah tak bertambah. Ujung-ujungnya kepintaran itu bukan untuk mendapatkan pahala tapi malah dapat dosa. Pintar dia mengotak-atik angka biar bisa korupsi, orang lain nggak tahu. Pintar bikin-bikin aturan ya, tetapi dia sendiri melanggarnya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu perlu untuk menekankan kepada anak-anak itu untuk melaksanakan ibadah. Makanya kalau di Arafah yang kita utamakan pertama zikir. Jadi begitu anak-anak masuk masih SMP ya, kelas 1 SMP, langsung kita ajar zikir, talqin zikir. Kalau zaman dulu kan orang belajar zikir itu sudah 40 tahun ke atas dulu. Ya, cuman saya pikir kalau sudah 40 tahun ke atas baru belajar zikir, ya bagus sih bagus, tapi banyak kelemahan juga. Iya kalau umurnya sampai 40. Ya, kalau nggak sampai 40 nggak dapat zikir. Itu yang kedua, di kita ini kan begitu juga. Kalau sudah 40 ke atas baru mau belajar tasawuf, mau belajar zikir. Sementara kaki sudah encok, sudah kena asam urat, duduk sudah nggak bisa lama-lama lagi, bangun tengah malam sudah menggigil, kena air nggak kuat, sudah banyak lemahnya. Ya, nah makanya saya pikir ya dari kecil ini kita arahkan mereka untuk melaksanakan ibadah zikir. Insya Allah, kata orang, kalau kecil sudah terlajar-lajar, ya, kemudian dewasa mereka sudah terbiasa. Nah, tua mereka terubah tidak, artinya tidak bisa berubah lagi. Itulah diamalkan. Mati jadi pakaian. Di masih kecil terlajar, dewasa mereka terbiasa, menjadi tua sudah menjadi pakaian, sudah menjadi tidak bisa dirubah lagi. Begitu mereka meninggal, itulah pakaian mereka. Ya, mereka kita bekali mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Nah, dari kecil ini kita sudah arahkan mereka ke situ. Maka diutamakan ibadah dulu. Di samping ibadah, maka ilmu alat tadi. Ilmu alat perlu diberikan kepada mereka, naon sorobnya, mantik, badik, ma'aninya. Nah, kemudian kajian atau pelajaran umum itu sangat diperlukan juga karena mereka akan hidup bermasyarakat, mereka akan menempuh kehidupan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu, jadi semua kita tentu mengharapkan anak yang soleh. Persoalannya adalah bagaimana langkah-langkah atau apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam upaya mengharapkan anak kita menjadi soleh. Yang bisa dilakukan orang tua kan langkah-langkah, upaya.
saleh atau tidaknya anak itu kan hak prerogatif Allah. Ya. Tetapi kita selaku orang tua menjalankan syariatnya. Kalau sudah kita jalankan syariatnya, kita sudah laksanakan, persoalan kemudian anak mau saleh atau tidak itu hak prerogatif Allah. Kita ambil contoh ya, Kan'an anaknya Fir'aun, anaknya apa namanya? Nabi Nuh ya, anaknya Nabi Nuh. Begitu upaya kuat Nabi Nuh mengajak anaknya supaya masuk kapal. Tapi nggak mau ya. Akhirnya kan tenggelam di lautan gitu. Tsunami itu begitu besar gitu. Ya, Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya sudah berada dalam kapal. Anaknya dipanggil-panggil untuk masuk, nggak mau. Apakah Nabi Nuh itu berdosa? Saya kira karena syariat sudah dijalankan lepas. Nah, begitu juga kita. Yang penting kita usahakan ya bagaimana jalurnya, bagaimana prosedurnya supaya anak kita menjadi anak yang soleh tadi. Mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Jangan sampai seperti kata Rasul, banyak di akhirat itu orang kaya jatuh pailit. Itu yang kita takutkan. Ya, sahabat tanya, bagaimana ceritanya Rasul kalau ada orang kaya jatuh pailit kalau sudah di akhirat? Nah, ceritalah Rasul. Ada seorang bapak rajin betul ibadahnya. Kemana-mana dia melaksanakan ibadah. Kalau dari masjid ke masjid, ya, rajin ibadah. Giliran ditimbang dosa dan pahalanya di akhirat, diputuskan bahwa orang itu penghuni surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa itu diarak beriring-iring masuk surga. Nah, si bapak ini ya jadi pengantin surga. Diarak beriring-iring mau masuk surga. Begitu beberapa langkah akan masuk surga, ada yang manggil-manggil dari belakang. Bapak, bapak. Datanglah seorang ibu. Ya, ditanya sama bapak ini, kamu siapa? Saya istrimu, Pak. Saya dalam neraka karena dosa saya banyak karena ibadahnya kurang. Bapak sebagai suami saya tidak pernah membimbing saya untuk ibadah. Bapak hanya ibadah sendirian. Saya sebagai istri dibiarin aja, nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah diajak. Sekarang kamu mau masuk surga, saya minta pertanggungan kamu sebagai suami saya, katanya. Ya, karena masuk neraka saya ini karena banyak dosa. Kamu sebagai suami saya tidak pernah mengarahkan, membimbing saya, kata si istri tadi. Nah, bertengkarlah suami istri ini. Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengadilinya. Datang Jibril. Ini kenapa ribut, Mas? Ini Pak Jibril. Saya kan mau masuk surga ini. Ini ibu ini ngaku-ngaku istri saya. Benar Pak Jibril, saya istrinya. Saya dalam neraka banyak dosa. Dosa saya banyak, nggak pernah dibimbing sama suami saya ini. Dia ibadah sendirian kemana-mana. Tapi saya dibiarin aja. Saya nuntut Pak Jibril. Ya, nuntut tanggung jawab suami saya. Allah Maha tahu, akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril, ya kalau begitu masalahnya, ambil pahala bapak, serahkan kepada istrinya. Dosa istri yang menyebabkan dia masuk neraka, cabut, serahkan sama suami yang mikul. Nah, akhirnya istrinya masuk surga, suaminya tertunda masuk surga. Ya, karena pahalanya sudah berkurang. Masih ada sisa. Datang lagi anaknya. Pak Jibril, saya nuntut juga Pak Jibril. Saya dalam neraka Pak Jibril. Karena dosa saya banyak. Saya nggak pernah diajar sama bapak saya di sekolah agama. Saya nggak ngerti masalah agama. Ya, dia zikir-zikir sendiri, dia ibadah sendiri. Saya anaknya dibiarkan, tidak pernah diajar. Saya nuntut tanggung jawab orang tua saya ini. Allah perintahkan, sisa pahala bapak, cabut, serahkan sama anaknya. Dosa anaknya, cabut, serahkan sama bapak yang mikul. Masya Allah, ini orang kaya jatuh bangkrut, Pak, jatuh pailit. Nah, jangan sampai kita enak-enak saja, kita ibadah sendiri, sementara anak-anak kita lantarkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya. Makanya kita selalu berusaha untuk ya bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada suatu ayat yang menuntun kita menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika Luqman mengajar anaknya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu
ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Ketika Luqman berujar kepada anaknya dalam rangka memberi pelajaran kepada anaknya ini. Wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'izuhu. Ya, ketika Luqman berujar kepada anaknya dalam rangka memberi pelajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, kau jangan persekutukan Allah. Satu. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu dosa besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Saya wasiatkan kepada seluruh anak manusia, ya, terutama kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya, hari bertambah payah dia rasakan. Wa fisalu fi amaini. Dia menyusui anaknya sampai disapih setelah 2 tahun. Apa wasiatnya? Anis kurli wali walidaika ilayyal masih. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan pada akhirnya kamu akan kembali kepada aku. Dari ayat ini paling tidak ada 3 poin pokok Bapak Ibu. Dalam rangka kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh. Pertama, jangan persekutukan Allah. Nah, ini saya kira ini yang penting sekali untuk kita pahami. Sedini mungkin kita ajarkan kepada anak kita untuk tidak mempersekutukan Allah. Sebab di masyarakat kita mungkin, ya, di sini saya nggak tahu ya. Kalau di tempat lain, ya di kampung saya lah, gitu ya. Hal-hal yang akan menjurus kepada mempersekutukan Allah itu kayaknya masih, gitu. Yang kita kenal ada namanya ngumbai kebun, ada namanya ngumbai lawo, ada namanya pemanohan, gitu ya. Itu hal-hal yang akan membawa kepada syirik. Berarti pemanohan misalnya. Ada benda pusaka peninggalan nenek moyang zaman dahulu, ya mungkin berupa keris, baju besi, ada gelang, macam-macam lah. Ditaruh di dalam peti di atas pagar rumah. Dikasih kelambu, pakai katil, pakai kelambu. Kalau ada hajat, bakar kemenyan, minta kepada yang punya barang itu. Dan itu tidak boleh diturunkan ke bawah, Pak. Pantang menurut kepercayaan mereka. Baru boleh diturunkan. Syaratnya menyembelih hewan berkaki 4, minimal kambing. Itu kalau mau diturunkan. Ya. Ketika menyembelih kambing atau sapi, darahnya ditampung dengan baskom. Nah, setelah darahnya ditampung, sudah disiapkan di bawah, ya, mulai dipagar, dikuta, kan ditabel. Sampai kalau ada dipegah kok barang seno, ya. Ngagah kan mak sembarang mau ngagah tiawe. Ya, tiko. Diawe. Kayak membawa bayi. Nah, sampai di bawah dibuka, dilumuri dengan darah tadi. Darah kambing atau sapi yang sudah disembelih tadi, yang sudah ditampung, nah dimandikan dengan darah itu. Setelah itu dicuci 7 kali. Cucian yang ke-7, yang terakhir, itu ditampung. Dibagi-bagikan, diminum sama anak-anak dan masyarakat supaya pinter. Sampai sekarang masih berlaku itu. Ya, nah ini hal-hal yang begini ini mengajarkan anak-anak kita supaya syirik. Ya. Makanya anak-anak yang dilahirkan, Bapak Ibu, begitu mereka dilahirkan, apa yang dikerjakan, yang kita lakukan? Mengazankan sebelah kanan, mengiqamatkan sebelah kiri. Apakah kita mengajar anak azan? Bukan. Ya. Tetapi mengingatkan kepada si bayi, ruhnya si bayi, tentang Tuhannya.
Ya. Makanya anak-anak yang mau diazankan itu, kalaupun mau diazankan dia menangis, begitu dipangku diazankan diam. Rata-rata seperti itu. Ya. Kenapa? Teringat kembali masa lalu. Di alam arwah dia sudah mendapatkan ketenangan di situ. Begitu turun di bumi, ternyata keadaan di bumi seperti ini. Ada yang berbunuh-bunuhan, iri, dengki, hasud, bully, membuli, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Maka dia lupa jalan pulang kepada Allah. Dia gamang tinggal di bumi. Diingatkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dia kepada Allah. Tenang dia. Nah ini mulai dari situ sudah mulai ya proses untuk menciptakan anak menjadi anak yang soleh tadi. Itu yang pertama. Jadi jangan persekutukan Allah. Sebab apa? Kalau sudah syirik Pak, rusak semua Pak. Ya. Maka saya bilang, apapun budaya, apapun ilmu, kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, harus ditinggalkan. Tidak boleh diteruskan. Ya. Budaya apapun. Ya. Kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, tidak boleh diteruskan. Kembali kepada Allah. Kalau boleh dilaksanakan, budaya-budaya, kan sekarang kan gitu. Ini budaya, bukan ajaran agama. Gitu ya. Sehingga seolah-olah ingin memisahkan antara budaya dengan ajaran agama. Saya pikir nggak bisa, Pak. Agama itu jadi patokan. Ya. Jadi kalau sudah bertentangan akidah, itu harus ditinggalkan. Kalau boleh diteruskan, meskipun bertentangan akidah, tentu patung-patung berhala di zaman jahiliyah dulu dibiarkan sama Rasul. Karena itu budaya mereka. Tapi nggak boleh, akhirnya dimusnahkan. Saya kira begitu juga kita. Maka beberapa waktu yang lalu saya ceritakan bagaimana ngumbai lawak misalnya. Saya pernah dengar informasinya, ada kisah ngumbai lawak itu, ya dah. Jadi suatu daerah mengadakan ngumbai. Ngumbai lawak itu artinya mereka kumpul di pantai, menyembelih sapi atau kerbau, lalu kemudian ibu-ibunya masak, bapak-bapaknya ngumpul baca yasin, tahlil, gitu. Ya, dalam hal ini nggak ada masalah, namanya bersyukur gitu ya. Sudah selesai tahlil, makan bareng, alhamdulillah. Nah, kalau yang begini ini teruskan saja, nggak masalah. Di mana yang jadi masalahnya, setelah selesai amaliyah ibadah itu, rame-rame bawa jukung ke tengah laut, membawa kepala kerbau yang sudah didandan-dandan sedemikian rupa untuk dipersembahkan kepada penghuni laut. Nah, di sini bermasalahan. Ya, nah, yang begini tinggalkan yang begitu. Tapi doa bersama di pinggir pantai, makan bareng, lanjutkan. Itu sudah jadi budaya. Nah, mana yang bertentangan saja itu yang kita tinggalkan. Di kampung misalnya ada namanya ngumbai kebun, Pak. Nggak tahu kalau kita di sini. Ya, ada nggak istilahnya ngumbai kebun, gitu. Kalau di kampung saya dulu, Pak, yang pernah saya ikuti tahun 70-an. Nah, di kampung saya itu di Krui itu musim cengkeh besar-besaran, ya. Anak-anak SD itu banyak nggak sekolah kena ngelahang cengkeh. Anak-anak SD Pak punya uang jutaan hasil ngelahang gitu. Jadi setelah selesai panen diadakanlah ngumbai kebun, ya. Apa itu ngumbai kebun? Di sebuah wilayah, kalau bahasa kita di kampung atal namanya. Nah, satu atal mungkin ada beberapa orang yang punya kebun, misalnya 20 orang, kadang 30 orang ngumpul. Ya. Mereka nyembelih kerbau atau sapi untuk doa bersama, gitu ya. Ibu-ibunya masak, bapak-bapaknya zikir, baca manakib Syekh Muhammad Saman, baca yasin, ya, bertahlil dan lain sebagainya. Nah, selesai baru makan bareng. Sampai di sini nggak masalah, saya pikir. Lanjut kalau yang begini nih. Di mana letak masalahnya? Nah, letak masalahnya masing-masing yang punya kebun ya mengambil daun enau yang masih muda ya kayak mau bikin ketupat lah ya masih muda itu. Kemudian dianyam sedemikian rupa. Ketika kerbau atau sapi disembelih, daun enau yang sudah dianyam itu dilumuri dengan darahnya. Selesai acara, masing-masing pergi ke kebunnya, menggantungkan daun enau yang sudah belum mendarah itu dengan niat, ya, dengan berdasarkan darah kerbau ini, cengkeh yang akan datang lebih lebat lagi. Lupa dia sama Tuhannya. Nah, yang begini tinggalkan, buang aja yang begini. Tapi doa bersama, baca yasin, lanjut. Itulah budaya yang bersesuaian dengan
ajaran agama. Tapi yang melumuri daun nau dengan darah, lalu kemudian digantungkan batang cengkeh, itu tinggalkan yang begitu itu. Nah, ini bertentangan dengan akidah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin supaya mereka tidak mempersekutukan Allah. Karena yang satu ini bahaya. Kalau sudah syirik, semuanya akan rusak. Ya. Baik dari sudut amaliah, budaya dan sebagainya itu. Maka saya kira kita sebagai umat Islam itu harus agak ketat dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena itu menentukan, Pak. Kalau sudah syirik, rusak yang lain. Makanya Luqman Al-Hakim karena ketika mengajar anaknya yang dipesankan pertama itu, la tusyrik billah. Jangan persekutukan Allah. Nah, kita kan nggak tahu sekarang kita masih dalam syirik apa tidak, nih. Ya, masalahnya syirik itu kan sangat halus, Pak. Maka dikenal di dalam kajian tasawuf itu ada syirik jali, ada syirik khafi. Nah, kalau syirik jali seperti tadi memberikan kepala kerbau ke penghuni laut atau menggantungkan daun nau yang sudah berlumpur darah, itu syirik jali, nyata jelas, minta sama patung, minta sama batu, minta sama berhala. Ini semuanya syirik jali. Insya Allah kita sudah paham itu. Mudah-mudahan kita terlepas. Tapi yang sering kita terjerumus, Pak, syirik khafi, Pak. Ini yang banyak ya terjerumus. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu syirik khafi itu. Kenapa? Syirik khafi itu kata Nabi tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tidak kelihatan sama sekali, tapi ada. Nah, ini yang banyak terjerumus kita. Ya. Tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Semuanya lunek. Lapah ni di batu halom muneh. Bingi kelom. Masya Allah. Mak kaliaan sama sekali. Cuman wah. Di badan mungkin ketahuan renyam-renyam. Ini batu hitam. Apakah kita sudah lepas dari itu? Wallahu a'lam. Syirik itu artinya mendua, Pak. Mendua. Ya, kita yakin Allah itu kuasa. Tapi kita merasa kita ini punya kuasa. Nah, ada dua itu yang kuasa. Ya, Allah kuasa, kita kuasa pula. Allah yakin kita Allah itu melihat. Kita juga merasa kita ini melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat apa tidak? Melihat kan? Pakai apa melihatnya? Pakai mata. Mata itu melihat apa tidak, Bu? Melihat. Ya. Mayat ada mata enggak ya? Ada. Mata mayat melihat tidak? Enggak. Berarti bukan mata yang melihat itu. Ya. Kalau mata melihat, mestinya mayat masih melihat juga. Sebab kalau di tempat saya, kalau orang mati, Pak, matanya nggak copot. Nggak tahu kalau di sini copot nggak matanya? Enggak kan? Masih ada kan matanya? Tapi mata mayat tak melihat lagi. Itu membuktikan bukan mata yang melihat. Bapak Ibu datang ke sini ini jalan apa enggak? Jalan kaki kan? Walaupun bawa mobil, bawa motor, turun dari mobil kan jalan. Nah sekarang pertanyaannya, kaki itu bisa jalan apa tidak? Nah, bisa jalan kan? Tapi mayat masih punya kaki, kok nggak bisa jalan lagi? Itu menunjukkan bukan kaki yang berjalan. Kalau kaki yang berjalan, mestinya mayat masih bisa jalan. Tapi kalau sudah dibungkus masih jalan, dia ngeri pula gitu. Nah, kaki mayat masih ada, tapi tidak bisa jalan. Itu menunjukkan bukan kaki yang berjalan. Nah sekarang kita merasa kita ini punya kuasa, kita melihat, kita mendengar, ya. Sementara kita yakin Allah melihat, Allah juga mendengar. Dua yang melihat mendengar. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Itu mendua. Yang namanya mendua itu syirik. Gitu. Nah. Makanya halus sekali itu. Maka saya bilang, ya yang namanya syirik itu mendua itulah. Ya. Nah bagaimana supaya tidak syirik? Buang akuan kita, serahkan sama dia saja. Ya. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah.
Nggak ada lagi yang punya kita. Cuman kita ini kadang-kadang dikasih pinjaman, diakui punya milik. Dikasih pinjaman, ya. Ini pinjaman, tapi diaku milik gitu. Ujung-ujung dijualnya. Ya. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya, oleh karena itulah maka syirik khafi itu sangat halus sekali. Ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa duduk di tauhid? Ini khusus untuk kita yang dewasa nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Biar kita tidak terjerumus ke jurang syirik. Ya. Kan sudah jelas Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, kalau bahasa umum kan infakkanlah apa-apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Cuman di kita ini kita pahami kalau sudah infak itu duit. Menginfakkan duit, menginfakkan harta gitu. Padahal kan yang dikasih Allah sama kita kan bukan hanya duit. Penglihatan kita itu pemberian Allah, pendengaran kita pemberian Allah, kuasa kita pemberian Allah. Nah, semuanya infakkan. Nah, kalau di sini infak apa maknanya? Serahkan. Serahkan apa yang sudah Allah pinjamkan kepadamu sebelum ajalmu tiba. Balikkan. Nah, kita ini sampai mati kita bawa semua gitu. Ujung-ujungnya sengsara ditanya semungkar nakir. Kamu yang kuasa dari mana kamu dapat? Pernah beli apa enggak? Pernah bikin enggak? Enggak. Punya Allah. Kalau punya Allah, kenapa ngaku punya kamu? Nah, ini makanya kita kadang-kadang masih terjerumus di situ. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang syirik tadi? Serahkan kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Nah, sebelum aja kita datang, sebelum kematian datang, balikkan dulu. Ya, Allah yang punya, bukan kita yang punya. Jangan ngaku-ngaku kita yang kuasa, kita yang hebat, kita yang pintar. Ya, kita punya ilmu, kata kita. Seberapa banyak sih ilmunya? Nggak punya kita. Kita nggak punya ilmu, nggak. Kita ini bodoh semua. Yang pintar tuh Allah. Kalau saya tanya, ini warna apa, Pak? Hitam kan? Ini kata Bapak. Kata Allah ini warna apa ini? Pernah nanya sama Allah? Kata kita ini hitam. Kata Allah apa warnanya? Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam setelah dikasih tahu sama Allah. Belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita warna apa. Coba tes bayi yang baru lahir, tanya, jabang bayi ini warna apa? Hehehe. Belum dikasih tahu sama Allah. Begitu dikasih tahu, oh ini warna hitam, ini warna putih. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan berbagai nama kepada Adam. Ya, ini namanya air, ini namanya api, ya. Itu nama-nama semua. Siapa yang ngasih tahu? Ya Allah. Kalau Allah yang ngasih tahu, berarti yang punya ilmu siapa? Ya Allah, bukan kita. Cuman kita ini kadang-kadang sombong, Pak. Ngaku punya ilmu, punya hebat, begitu. Begitu ditanya semua kan nakir besok, baru dia sadar. Oh, punya Allah rupanya ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Bagaimana kita mengajarkan anak kita supaya tidak syirik, itu satu. Yang kedua, apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kamu bersyukur padaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah, ini dua ini. Dua ini. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak supaya bisa bersyukur? Bagaimana bersyukur itu? Dalam hadis disebutkan, "Idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Kalau kamu ingat aku, kata Allah, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Jadi syukur dan kufur itu hanyalah ingat dan lupa. Ketika ingat Allah syukur, ketika tidak ingat Allah kufur. Apa yang bisa kita ajarkan kepada anak kita yang masih kecil? Katakanlah seperti anak-anak umur katakanlah 4-5 tahun lah begitu. Gampang aja. Antara lain gitu ya. Kita minum. Udah minum Pak? Belum Pak? Nah, silakan minum. Apa yang kita minum? Air. Siapa yang punya air? Allah yang punya. Nggak ada manusia bikin air, nggak. Sedunia ini nggak ada satupun manusia yang sanggup bikin air. Kalau yang paling ngebor tanah keluar air, gitu. Atau nampung ya mata air dikemas, itu aja.
Jadi yang punya ayat itu Allah. Ya. Kullu amrin zibalin. Famabda bi bismillah fawa aqta. Segala sesuatu ada hikmah. Ketika tidak diawali dengan bismillah terputus. Nah, makanya kita ajar kepada anak kita setiap mengawali sesuatu, makan misalnya, minum misalnya, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, berarti kita bersyukur, syukur nikmat. Tapi ketika kita tidak ingat Allah, kufur nikmat. Air kita minum, yang notabene yang milik Allah, tapi Allahnya kita nggak ingat. Habis 2-3 gelas Pak kita minum. Allah nggak diingat, nggak? Maling Pak. Berdosa. Maka itu disebut dengan kufur nikmat. Nah, salah satu cara mengingatkan kepada anak, setiap melangkah, setiap kita melakukan mengawal sesuatu, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu saya kira itu ajaran yang gampang, ya. Membiasakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah. Ya, karena syukur itu ingat kepada Allah. Kata Allah kan, aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Kamu bersyukur sama aku, kata Allah. Bersyukur kita, Allah berikan kita hidup. Allah beri kita sehat, Allah beri kita rezeki, dan lain sebagainya, semuanya fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Kita syukuri, salah satu caranya ingat kepada Allah. Di antaranya yang gampang, setiap mengawal sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu kayak. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kita berterima kasih kepada orang tua. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang tua? Ya, nah? Salah satu di antaranya ada ibunya, begitu datang salaman lagi. Alhamdulillah kita sudah ada yang sudah terbiasa seperti itu. Cuman yang saya perhatikan banyak anak-anak kita ketika salaman sama ayah ibunya, yang diciumnya tangan dia sendiri, bukan tangan bapaknya, bukan tangan ibunya, atau tangan ibunya ditaruh di pipinya, kalau nggak di jidatnya. Itu cara sekarang ini. Nah, ini ajaran siapa yang begini? Cuman kita tidak bisa memberikan pengarahan, petunjuk, karena kita sendiri nggak paham begitu. Maaf Bapak Ibu yang saya hormati, bersalaman itu ada dua. Ada dua metode. Ada namanya taharuman, ada namanya tabarukan. Kalau punggung telapak tangan ini yang dicium, itu namanya taharuman. Jadi punggung telapak tangan si bapak, si mak kita yang dicium, bukan tangan anak sendiri. Bukan hanya dicium, dihirup. Nah, dihirup supaya aura tubuh bapak ibunya masuk ke dalam tubuh si anak. Kalau aura tubuh bapak ibu masuk ke tubuh anak, insya Allah anak penurut Pak. Nggak membangkang sama ayah ibunya. Karena aura bapak ibunya masuk ke dalam tubuh si anak. Jadi yang dicium, punggung telapak tangan si bapak atau si ibu. Bukan hanya dicium tapi dihirup. Nah, dihirup ya. Ini namanya taharuman, penghormatan. Anak diajar supaya hormat sama orang tua. Dengan cara mencium itu. Sepele kan sebenarnya, tapi itu besar manfaatnya, Pak. Jadi yang dicium bukan tangan si anak. Enggak ditaruh di jidat, ditaruh di pipi, dicium dengan hidungnya sendiri, dihirup. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ini telapak tangan si bapak, si maknya, ditaruh di hidungnya, dicium, dihirup. Ini namanya tabarukan. Minta berkah. Mak, Pak, terima kasih banyak. Tangan bapak, ke tangan ibu sekarang sudah kasar. Dulunya halus. Tapi kena mencari nafkah untuk menghidupkan aku, memberi kebutuhan aku. Bapak, ibu bersusah payah. Sampai tangannya kasar. Saya minta berkah. Dari usaha bapak ibu, minta berkah. Ini namanya tabarukan. Akhirnya apa? Apa yang dimakan sama si anak itu berkah. Ya. Nah, ini dari kecil-kecil begini. Ya. Menghirup tangan. Ya, baik punggungnya maupun telapak tangannya. Gitu ya. Ini mengajarkan kepada anak supaya berterima kasih kepada orang tua. Begitu. Itu salah satu di antaranya. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita menginjak tua, umur 40 tahun ke atas. Yang terpikirkan oleh kita, tentu bagaimana kita persiapan untuk kembali kepada Allah. Nah, kita mulai berpikir, bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat.
Maka kita perlu belajar kepada mereka yang ahlinya. Makanya tadi dari ayat ini pertama, jangan persekutukan Allah. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Yang ketiga, berterima kasihlah kepada orang tua. Dan yang keempat, kembalilah kepadaku. Nah, kita ini sudah paham. Kita semua akan kembali kepada Allah. Cuman, masalahnya persepsi kita, kalau kembali ke Allah itu mati. Gitu. Rata-rata seperti itu. Pokoknya kalau sudah mati, sudah kembali kepada Allah. Bapak Ibu, enggak jaminan orang mati itu kembali ke Allah. Enggak jaminan. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Jadi kalau mau kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Ya. Kalau sudah ajal tiba enggak kembali sampai akhirat enggak bakal balik enggak. Ya. Maka nafi hadi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Artinya kalau nggak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap mau kenal Allah di akhirat. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah itu kekal, Pak. Nggak ganti-ganti, nggak berubah-ubah, enggak. Dia bersifat bakok, kekal. Bagaimana Allah sekarang di dunia, seperti itu juga di akhirat nanti. Nggak berubah. Ya dah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Sudah ketemu di sana pasti ketemu. Nggak ketemu sekarang di sana, nggak bakal ketemu. Enggak. Jangan dikira ketemu Allah itu kayak kita ketemu teman kita, ya deh, datang, ya ketemu, salaman, cium tangan, ya enggak lah. Ya. Ketemu Allah, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Sekarang masalahnya kita udah kenal belum sama Tuhan kita itu. Ya deh. Makanya kalau di kampung saya, nggak tahu kalau di sini, kalau orang sudah meninggal, ya deh, dikubur, sudah rata, ada ustadz yang membacakan namanya talqin mayat. Di sini ada nggak begitu, Pak? Ada kan? Talqin mayat. Apa bunyi talqin mayat itu? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Itu yang diajarkan ketika mayat dari kubur. Lagi hidup aja nggak makan ajar. Ya, susah benar apanya, dia udah mati baru diajar gitu. Tapi dengan tidak bermaksud menyalahkan, ya mari kita lihat kapan disampaikan, ketika sudah dikubur. Nah ini kita garis bawah itu, ketika sudah dikubur. Siapa yang dikubur? Si mayat. Siapa si mayat? Dirinya yang mati. Cuman di kita ini kita pahami dikubur di tanah. Ini kan kuburan nih. Jasad kita ini tidak ubahnya kuburan, Pak. Yang terkubur di sini diri kita. Diri kita ini lagi terkubur di sini sekarang. Kuburannya jasad. Yang diri kita itu, ruh kita itu diri kita yang sesungguhnya. Lagi terkubur sekarang di jasad. Ini kuburan. Ketika sedang dikubur sekarang ini, tanya, siapa Tuhanmu? Kita sendiri nanya, Pak. Siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih. Artinya apa? Keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau sudah kenal Tuhanmu itu? Katanya bertuhan sama Allah. Kau sudah kenal Tuhan? Sudah ketemu Allah? Nah ini, Pak. Jadi sekarang nanyanya. Tanya dengan pikiran kita. Jawab dengan hati yang jujur. Ya dah. Allah Tuhanku. Artinya kita perlu kenal Tuhan kita itu. Kita perlu ketemu Tuhan kita itu. Kenapa? Kesana kembalinya. Irji'i ila rabbiki. Kau kembalilah ke Tuhanmu itu. Ada persoalan apa? Kembali kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ya, keluh kesahlah dengan dia. Pasti akan ada jalan keluarnya. Ini kan enggak zaman sekarang. Keluh kesahnya di medsos, Pak. Masya Allah. Bertengkar suami istri. Chatting di medsos. Apa urusannya? Sampai ke Amerika sana orang baca itu. Nggak menyelesaikan masalah. Bangun tengah malam, gelar sejadah.
merengek-rengeklah sama Allah sampai teteskan air mata. Insya Allah ada petunjuk dari Allah. Kalau kita kenal Tuhan kita itu, gitu. Kita kan enggak, kata kita bertuhan sama Allah, tapi Allah yang kita sembah kita nggak tahu, gitu. Yang tahu cuma nama. Siapa namamu? Allah. Nama Tuhanmu Allah. Itu nama. Nama itu sebutan, Pak. Yang kita sembah itu yang bernama Allah itu. Nah, disinilah perlu kita kaji lebih jauh lagi. Siapa yang bernama Allah itu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tidak lihat, tidak pikirkan, tidak perhatikan itu dalam dirimu sendiri. Maka saya bilang, keliling dunia cari Tuhan, enggak bakal ketemu enggak? Nah, coba perhatikan diri sendiri, ya. Insya Allah ketemu. Nah, di sini pentingnya kita bertanya, siapa Tuhan? Nah, sekarang dikubur sekarang, Pak. Jangan nunggu dikubur di tanah. Itu satu. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kenal belum sama Muhammad itu? Ya, nah? Syariat Muhammad kau jalankan apa tidak? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Baitullah yang mana? Baitullah yang di Mekah itu kiblat tubuh. Ini kiblat aslinya mana? Ini hati kita itu. Setiap kita menghadapi masalah, menghadap ke kiblat apa tidak? Mau menjatuhkan pilihan dalam pemilu, menghadap ke kiblat apa enggak? Kita enggak menghadap ke kiblat, kadang-kadang menghadapnya ke duit, Pak. Wani piro katanya. Enggak menghadap kiblat, katanya Baitullah kiblatku. Kita enggak menghadap. Ini Baitullah. Hati kita itu. Tanya ke hati nurani kita masing-masing. Ke sana mengarahnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, mengarahlah ke kiblat. Ya. Ikuti hati nuranimu. Dia tidak pernah bohong. Enggak. Cuma kadang-kadang kita enggak menghadap kiblat, enggak. Menghadapnya ke duit, menghadapnya ke jabatan, ya, enggak menghadap ke kiblat, ya, ke Baitullah itulah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini perlu kita kaji lebih jauh, bagaimana supaya kita bisa kembali ke Allah. Ya, nah ini sudah umur 40 tahun ke atas, sudah mengarah ke sana. Maka rentetannya itu tadi. Pertama dari kecil kita ajarkan pada anak supaya jangan persekutukan Allah. Walaupun mereka sudah belum waktunya memahami, enggak usah pahami, ya dah. Biasakan sana kalau makan pakai baca bismillah dulu, ya dah. Nanti kalau sudah selesai baca alhamdulillah. Nggak usah dijelaskan, biasakan saja dulu. Ada Bapak dulu ceritanya, ada seseorang karena itu ajaran gurunya dipakainya betul, Pak. Mengawali kakinya melangkah bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu yang lain bismillah itulah. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, makan minum bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sudah jadi amalan dia. Setiap mengawali satu perbuatan, bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya, satu ketika orang ini diambil orang makhluk halus, ya, mati. Kelihatan mati betul, gitu. Tapi sebenarnya dia itu diambil oleh makhluk jin. Jadi, sudah beberapa hari, waktu 7 hari, ya orang kan masih kumpul di rumah. Ya, orang banyak, namanya orang 7 hari. Di sana kan sampai 7 hari, gitu ya. Nama. Datang dia. Yang mati tadi datang. Pakai kain putih. Orang pada ketakutan semua. Katanya jangan takut. Katanya. Saya itu namanya saya Ciano. Saya betul bukan hantu, bukan katanya. Akhirnya sudah duduk gitu ya. Ceritalah dia. Gimana ceritanya? Kamu kok sudah dikubur kok bisa pulang lagi gitu. Ya, dia cerita. Saya katanya ketika saya dikubur itu sebenarnya saya ada di satu tempat katanya. Saya diangkat jadi raja di situ kata dia. Diangkat jadi raja, duduk di kursi. Jadi setiap mengawali sesuatu saya baca bismillah katanya. Dihidangkan saya minum pakai bismillah. Makan bismillah, mau duduk bismillah. Tapi setiap saya baca bismillah, orang-orang yang sekitar saya pada pergi semua katanya, ketakutan. Nah, saya tanya, kenapa kalian takut? Rupanya setiap saya baca bismillah, keluar api dari mulut saya. Jadi mereka takut. Karena sudah begitu baca bismillah terus, nggak bisa lagi dipertahankan. Akhirnya mereka kembalikan saya ke sini, rumah, pulang lagi. Kata. Jadi sebenarnya saya itu nggak mati, kata. Diambil sama mereka, kata dia. Saya dijadikan raja oleh mereka. Ya. Tapi setelah saya biasakan baca bismillah itu, setiap mengawali pekerjaan, saya bismillah, makan bismillah, minum bismillah. Setiap saya ngomong bismillah, keluar api dari mulut saya, kata dia. Nah,
Begitu api keluar menyubur, nah mereka ketakutan semua, maka dia lari. Nah, oleh tua-tua mereka disuruhlah anak buahnya supaya dikembalikan saja. Ini orang ini nggak bisa dipertahankan ini. Masa mulutnya keluar api terus katanya. Ada ya. Nah, rupanya selamatlah dia, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya untuk langkah-langkah untuk menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Bukan hanya 3 macam itu. Nah, tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Kalau saya tambah nanti khawatir nasi itu dingin, Pak. Ya, jadi saya cukupkan demikian saja. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين